Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 366-370. Aku menyerah. Aku tidak bisa melakukan itu. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menjawab sama sekali, jadi dia tidak ragu-ragu untuk menyerah. Oh, penguji selanjutnya. Sikap Zheng Xiong adalah sangat tenang. Soal tes diatur dari mudah ke sulit, dan semakin sulit maka semakin sulit. Tidak mengherankan jika para kandidat tidak dapat menjawabnya. Karena beberapa pertanyaan telah mencapai tingkat yang sangat profesional, bahkan Ming Dokter mungkin tidak bisa dengan mudah menjawabnya. Jadi atur tingkat kesulitan tesnya, tapi juga ingin menguji batas level calon pada akhirnya seberapa tinggi. Bagi peserta ujian yang kurang mahir belajar, jawaban 5 yang pertama pertanyaannya memang tidak besar, tapi jika ingin menjawab lebih banyak pertanyaan harus memiliki dasar yang kuat. Bagi kandidat kuat, menjawab semua pertanyaan tidak akan menjadi masalah, dan kandidat seperti ini akan menonjol begitu mereka berada. Dinilai ini juga merupakan niat mendalam di balik pengaturan kesulitan ujian bagian kedua. Tentunya ini bagian dari penilaian bagi peserta ujian yang kurang mahir, berapa level yang keluar dalam ujian tersebut. Setelah pertanyaan ke-8 tidak dapat dijawab, dia melepaskan pertanyaan ke-9, dan ketika dia sampai pada pertanyaan ke-10, itu menjadi lebih sulit. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang penyakit ini. Untuk 2 pertanyaan terakhir, dia tidak punya cara untuk menjawabnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan di pertanyaan ke-8 dan gagal menjawab satupun pertanyaan dengan benar. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata Lao Su, penguji terakhir. Bao Ziming tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain pergi. Faktanya, dia tidak menyangka bahwa dia hanya bisa menjawab 7 pertanyaan. Awalnya dia cukup percaya diri, tapi sekarang hasilnya sangat memukulnya. Segera Shen Shaokun mendatangi penguji, dan Yu Hua serta yang lainnya mulai mengajukan pertanyaan. Tentang pertanyaan ke-10, dia sedikit malu, tapi dia menjawab dengan lancar. Bagus. Kamu telah menjawab 10 pertanyaan dengan benar. Kamu dapat memilih untuk melanjutkan atau keluar. Kamu Hua berkata sambil tersenyum. Shen Shaokun melihat ke belakang dan berpikir bahwa dia sudah mendapat nilai hampir penuh dan pasti lulus. Tidak perlu menjawab pertanyaan lagi untuk menghindari penghinaan, jadi dia berkata, saya tidak akan melanjutkan. Ketika dia berbalik untuk pergi, dia menatap Jericho Lee dan mendoakan semoga dia beruntung. Segera orang ketiga akan naik, yang keempat. Berturut-turut, ada lebih dari 10 orang, dengan penampilan baik dan buruk. Ada yang hanya menjawab 5 soal dengan benar, ada pula yang kalah pada soal ke-10. Hanya satu orang yang berkinerja baik dan menjawab ke-12 pertanyaan dengan benar. Lagu Han ini benar-benar pemuda yang baik, layak menjadi murid pengobatan surgawi. Iya, sayang sekali dia sudah memberi penghormatan kepada gurunya. Kalau saja dia datang ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok kita. Sebelum berangkat, beberapa penguji menundukkan kepala dan mengucapkan beberapa patah kata dengan penuh emosi. 7 atau 8 orang lainnya naik satu demi satu. Akhirnya giliran Jericho Lee. Dia berjalan ke arah pemeriksa. Yu Hua hendak berbicara. Zheng Xiong memimpin dan berkata, izinkan saya bertanya dulu. Yu Hua tertegun dan menatap Zheng Xiong dengan mata bingung. Kemudian dia melihat Zheng Xiong tersenyum dan tidak menoleh ke belakang, dan bertanya pada dirinya sendiri, tolong jawab pengetahuan yang relevan tentang penyakit jantung bawaan dan beritahu saya apa yang Anda ketahui. Mendengar pertanyaan ini, tidak hanya Jericho Lee yang tercengang. Namun beberapa penguji lainnya juga tercengang. Karena ini sama sekali bukan masalah penilaian hari ini. 12 pertanyaan sudah diperbaiki, dan tidak ada pertanyaan tentang penyakit jantung bawaan. Kalaupun ada, pertanyaan Zheng Xiong terlalu luas, dan jawabannya tidak terlalu sulit. Lao Zheng, apa yang kamu lakukan? Yu Hua hanya bisa mengerutkan keningnya. Mengubah soal ujian untuk sementara melanggar aturan. Zheng Xiong, dengan senyuman di wajahnya, sepertinya tidak mendengarkannya. Dia memandang Jericho Lee, kenapa, kamu tidak bisa menjawab? Jericho Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Menurutnya, penampilannya pada tes tertulis kemarin terlalu luar biasa. Dia dilewatkan oleh beberapa penguji, jadi dia meningkatkan kesulitannya untuk sementara. Tidak terlalu sulit baginya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah berpikir beberapa detik, dia berkata dengan suara yang dalam, penyakit jantung bawaan adalah sejenis cacat fisiologis bawaan. Dalam 4 atau 5 menit berikutnya, Jericho Lee berbicara tentang segala macam pengetahuan tentang penyakit jantung bawaan. Bahkan beberapa pengetahuan yang sangat tidak populer. Dengan jawabannya, keempat orang yang tidak puas dengan ekspresi aslinya, berangsur-angsur menjadi terkejut, kemudian menjadi kejutan yang mendalam, dan akhirnya kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu semua yang aku tahu. Setelah menjawab, Jericho Lee dengan tenang menatap penguji, tidak terkejut. Keempat orang itu saling berpandangan, masing-masing melihat keterkejutan di mata satu sama lain, tak heran mereka terkejut, jawaban Jericho Lee terlalu detail. Tidak hanya detail, tapi juga sangat komprehensif. Jika bukan karena usia Jericho Lee. Zheng Xiong menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu pernah membaca buku tentang penyakit jantung sebelumnya? Atau pernahkah kamu belajar secara khusus?
Bacalah buku kecil, jawab Jericho Lee jujur. Ia biasanya suka membaca buku kedokteran di waktu senggangnya. Pada pengetahuan dasar, tidak ada yang bisa menandinginya. Aku mengerti. Zheng Xiong mengangguk dan menanyakan pertanyaan lain, jawab pemahamanmu tentang akupuntur. Lao Zheng, kamu bercanda. Ayo. Berapa umurnya? Itu yang kamu tanyakan. Anda dan saya tidak tahu banyak tentang akupuntur dan moksibusi. Kamu sengaja membuat masalah bagi orang lain. Zheng Xiong mengatakan bahwa 3 pemeriksa lainnya tidak puas karena masalahnya sangat sulit. Jericho Lee tampaknya berusia awal 20-an. Ketika mereka seusia ini, mereka hanya tahu sedikit tentang pengobatan tradisional Tiongkok, dan mereka baru saja memulai. Sedangkan untuk akupuntur dan moksibusi, saya bahkan tidak mengenali titik akupuntur pada tubuh manusia. Mari kita bicara tentang akupuntur dan moksibusi. Masalah ini bukan lagi penilaian level Jericho Lee, hanya mencari kesalahan. Zheng Xiong, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum, saya akan bertanya. Jika dia benar-benar tidak bisa menjawabnya, bukan berarti dia tidak lulus. Apa yang dia katakan adalah mencari jalan untuk dirinya sendiri, dan untuk mengurangi rasa malunya. Tapi kata-kata Jericho Lee selanjutnya langsung membuatnya tercengang. Sebenarnya, saya tahu akupuntur. Senyuman. Zheng Xiong terpaku di tempat, dan 3 orang lainnya terdiam beberapa saat. Detik berikutnya, mereka menoleh dan menatap Jericho Lee dengan tatapan yang luar biasa. Tahukah Anda akupuntur? Beberapa orang menatap dengan mata besar, ekspresinya agak tidak masuk akal. Jericho Lee mengangguk, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Akupuntur sendiri merupakan salah satu metode pengenalan titik akupuntur. Ada 36 titik akupuntur mati di tubuh manusia. Suaranya yang nyaring dan kuat bergema di auditorium, dan para kandidat yang duduk di barisan belakang dengan sembarangan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat ke sosok itu. Ada keterkejutan. Ada keraguan, ada pemujaan, ada kekaguman, pada. Saat ini, mereka tahu betapa buruknya level sebenarnya dari orang pertama dalam tes tertulis. Bab 367. Ketika kata-kata terakhir Jericho Lee jatuh, Yu Hua dan yang lainnya terkejut. Akhirnya, mereka mau tidak mau berdiri dan bertepuk tangan. Ini. Melihat mereka berdiri dan bertepuk tangan, Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Senior, saya baru saja menjelaskan beberapa pendapat pribadi saya. Anda tidak perlu melakukan itu. Yu Hua memandangnya dengan penuh emosi dan berseru, tidak. Kamu mengatakannya dengan sangat baik. Meskipun kami tidak begitu mahir dalam akupuntur dan moksibusi, kami masih dapat membedakan apakah itu baik atau buruk. Babi lari tanpa makan daging babi. Zheng Xiong tertawa. Katakan padaku, apakah kamu tahu akupuntur? Hati Lao Su seperti cakar kucing. Dia benar-benar merasa tidak enak jika tidak menanyakan pertanyaan ini. Jericho Lee ragu-ragu dan mengangguk. Saya dapat menyembuhkan penyakit umum dengan akupuntur dan moksibusi. Bahkan seperti pasien patah tulang, dia dapat menstabilkan lukanya dengan 13 jarum dan menyelamatkan nyawa orang yang terluka. Setelah mendengar ini, mereka berempat sedikit tidak percaya, tetapi mereka merasa karena Jericho Lee sangat ahli dalam akupuntur, dia tentu saja tidak berbicara keras-keras. Dia pasti memiliki dasar yang kuat dalam akupuntur. Mata Yu Hua menoleh, dan tiba-tiba dia berpikir, atau bisakah Anda menunjukkan kepada kami akupuntur langsung? Apa? Jericho Lee bodoh. Mari kita tunjukkan satu. Karena Anda tahu akupuntur, Anda pasti tahu bagaimana cara merasakan denyut nadinya, bukan? Mengapa Anda tidak merasakan denyut nadi saya, melihat apa yang salah dengan saya, dan mengobati saya dengan akupuntur? Kata Yu Hua sambil tersenyum. Mendengar permintaan yang luar biasa ini, Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Zheng Xiong dan yang lainnya juga tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira kamu masih bermain-main ketika waktunya tiba, tapi sejujurnya, mereka juga menantikan penampilan Jericho Lee. Jangan khawatir, cobalah. Bagaimanapun, saya tahu tubuh saya sendiri. Saya tidak bisa mati. Yu Hua menyingsingkan lengan bajunya dengan sembarangan. Melihat postur ini, tidak mungkin untuk menolak. Jericho Lee hanya bisa dengan enggan berjanji, dia maju, mengangkat tangan kanannya, dan meletakkan 3 jari di pergelangan tangan Yu Hua. Orang awam itu melihat pemandangan itu, sang ahli melihat ke arah pintu. Begitu mereka melihat denyut nadi Jericho Lee, mereka seolah-olah dia telah menjadi dokter pengobatan tradisional Tiongkok selama beberapa dekade. Tiba-tiba, mata mereka berbinar, dan mau tidak mau mereka memiliki harapan yang lebih besar terhadapnya. Keterampilan medisnya. Semenit kemudian, Jericho Lee menarik kembali tangannya dan berkata, Tuan, kesehatanmu bukanlah masalah besar, tetapi ada masalah kecil yang sering muncul. Oh, apa masalahnya? Yu Hua terlihat lucu. Anda memiliki riwayat patah tulang di kaki kiri Anda. Meskipun tulang Anda telah sembuh, saya kira Anda kurang istirahat tahun itu. Lukanya tidak sembuh dengan baik dan Anda berpindah-pindah. Anda kehujanan, jadi kamu kena rheumatoid arthritis. Tapi karena lukamu bukan di sendi kaki, jadi kalau rheumatoid arthritis diobati, tidak bisa disembuhkan sama sekali. Kalau hujan, kaki kirimu sakit. Aku benar. Yu Hua tertegun dan menatapnya tak percaya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Denyut nadi sudah memberitahuku.
Orang lain juga terkejut. Saat Yu Hua pertama kali mulai bekerja, kaki kirinya pernah patah 1 kali. Kemudian, dia diperbaiki melalui operasi. Namun saat itu, ia lebih terburu nafsu dan suka bergerak, sehingga ia terserang rematik. Hal ini diketahui hampir semua lansia di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok, namun Jericho Lee hanya menilai dari denyut nadinya. Terlebih lagi, Jericho Lee mampu menilai penyebab spesifik penyakit tersebut, dan bahkan menyimpulkan riwayat penyakitnya tanpa bertanya. Itu luar biasa. Anda benar-benar mengejutkan saya. Seperti yang saya katakan, obati saya dengan akupuntur. Yu Hua segera menggulung celananya dan melihat bekas luka di kaki kirinya. Meski sudah lebih dari 10 tahun, namun masih terlihat jelas. Jericho Lee tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan jarum perak keluarga dan mendisinfeksinya dengan terampil. Ki asli dimasukkan ke dalam jarum perak. Sebuah jarum perak dengan cepat menembus titik akupuntur di betis Yu Hua. Begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah dia punya. Beberapa orang yang hadir semuanya adalah praktisi pengobatan Tiongkok kuno. Meskipun mereka tidak terlalu mahir dalam akupuntur, mereka masih memiliki penglihatan yang baik. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa teknik Jericho Lee sangat terampil sehingga menakjubkan, dan akupunturnya tampak luar biasa. Dia benar-benar tahu akupuntur. Bas, bas. Ketika jarum perak ke-13 jatuh, jarum perak itu berayun dengan frekuensi yang aneh, yang sangat aneh. Mengapa? Yu Hua merasakan ada arus hangat di betisnya. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena betisnya, yang terkadang sakit, ternyata sangat nyaman. Lao kamu, bagaimana perasaanmu? Zheng Xiong mau tidak mau bertanya. Nyaman. Nyaman sekali. Yu Hua sangat bersemangat. Oh, ibuku, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya ketika aku meminta seseorang untuk memberiku jarum. Dia sangat senang sampai dia hampir melompat setinggi 3 kaki. Dia merasa kakinya tidak hanya tidak terasa tidak nyaman sama sekali, tetapi juga memiliki kekuatan yang terus meningkat. Dia merasa tidak apa-apa baginya untuk berlari sejauh 10 km sekarang. Apakah itu berlebihan? Lao Su tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jika kamu mencobanya, kamu akan tahu. Yu Hua balas menatap dengan jijik. Sekitar 5 menit kemudian, frekuensi ayunan jarum perak semakin melemah. Jericho Lee mencabut jarum perak itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, ambil beberapa langkah untuk mencobanya. Siap untuk berangkat. Yu Hua segera berdiri, mengambil 1 langkah, mencoba mengambil 2 langkah, lalu berlari bolak-balik karena terkejut, haha. Luar biasa. Kakiku sudah siap. Tidak sakit. Orang lain bingung. Mereka tahu bahwa kaki Yu Hua akan sakit jika dia berlari dengan keras. Tidak sakit. Tidak sakit sama sekali. Yu Hua begitu bersemangat hingga dia melompat beberapa kali. Dulu kakiku sakit selama aku mengambil 2 langkah lagi. Namun kali ini, saya tidak hanya tidak merasakan sakit apapun, tetapi juga merasa memiliki kekuatan yang tiada habisnya. Sungguh menakjubkan. Jericho Lee, di mana kamu belajar akupuntur? Ini. Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya dan tidak berani menjawab. Yu Hua tertegun dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba. Dia dengan cepat mengabaikan masa lalu sambil tersenyum, kakiku baik-baik saja, tapi saya harus berterima kasih. Anda telah banyak membantu saya. Saya pikir keterampilan medis Anda sangat tinggi sehingga Anda dapat menjawab semua pertanyaan dalam ujian dengan benar. Pas ini langsung dihitung sebagai pas skor penuh Anda. Tidak 50 poin tambahan. Itu dia. Jericho Lee tertegun. Ini tidak terlalu bagus. Memberi. Dia nilai penuh dan 50 poin tambahan adalah aturan yang buruk. Membuat kasus khusus untuknya adalah aturan yang buruk. Yu Hua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, apa yang salah denganmu? Anda harus menjadi yang pertama. Sekarang kalian semua yang pertama, saya akan memberi kalian 100 poin dan 200 poin. Anda bukan yang pertama. Berapa banyak perbedaannya? Lee Jericho Lee tidak bisa berkata-kata. Dia merasa perkataan Yu Hua masuk akal, jadi dia harus mengeraskan kepalanya dan mengangguk tak berdaya. Baiklah, jika aku lulus, aku akan pergi dulu. Bab 368. Keluar dari gerbang rumah sakit, Jericho Lee hendak berangkat. Dia telah lulus ujian kedua. Asalkan dia kembali mengikuti pemeriksaan ketiga besok, dia benar-benar memenuhi syarat sebagai dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Jericho Lee. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, Sen Shaokun melambai dan berlari. Jericho Lee memandangnya, ada apa? Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bicara denganmu. Bisakah kamu lewat sini? Aku ingin lewat sini, ngomong-ngomong saja, tidak peduli Jericho Lee setuju atau tidak, dia menyeret Jericho Lee untuk lari. Jericho Lee terdiam. Dia mengira barang itu sangat familiar. Jelas sekali bahwa mereka baru bertemu beberapa kali, dan mereka baru mengenal satu sama lain kurang dari 2 hari. Hubungannya tidak cukup baik untuk membicarakan segalanya. Namun, Jericho Lee tidak mau menuangkan air dingin ke wajah gagahnya. Lagi pula, dia selalu bosan dalam perjalanan sendirian. Bagaimana penilaian tingkat keduamu? Kamu pasti sangat bagus, ya? Kata Sen Shaokun sambil tersenyum. Secara umum, tidak apa-apa untuk lulus, Jericho Lee tidak ingin menonjolkan diri. Kamu lebih rendah hati dari beberapa orang, Sen Shaokun menggelengkan kepalanya dengan nada yang aneh.
Jericho Lee tertegun dan menoleh dengan ragu, ada apa? Aneh sekali kalau ada yang menabrakmu. Tidak, beberapa orang berpikir mereka sangat bagus dalam ujian, dan mereka sengaja bersikap sinis. Kata-kata Shen Shaokun penuh dengan kebencian. Jericho Lee langsung teringat pada lagu Bao Ziming dan Han. Selain dua orang ini, tidak ada orang lain yang mengetahui keutamaan ini. Tentu saja, Bao Ziming sendiri tidak mengerjakan ujian dengan baik, jadi Han Song lah yang akan bersikap sinis. Menurutku kamu sepertinya tidak berurusan dengannya, kata Jericho Lee sambil tersenyum penuh arti. Shen Shaokun bersenandung, bukannya saya tidak berurusan dengannya, tapi dia terlalu suka pamer. Saya merasa seperti murid Tianyi. Saya hanya menyeret diri saya ke surga. Semua orang menggunakan lubang hidung mereka. Tuanmu lebih kuat. Tentu saja, menurutku tidak ada yang salah dengannya. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee memikirkannya dan merasa itu benar. Bagaimanapun, Chang Xuandei adalah salah satu dari 12 tabib suci, yang tidak sama dengan Tianyi. Tingkat kontaknya lebih tinggi. Tentu saja, menurutnya lagu Han tidak bagus, tapi lagu itu berbeda untuk orang lain. Tidak semua orang seberuntung dia. Dia memiliki seorang dokter suci sebagai masternya. Bagaimana ujianmu? Jericho Lee bertanya. Tidak apa-apa. Seharusnya tidak menjadi masalah. Shen Shaokun masih memiliki kepercayaan diri ini, Jericho Lee melihat ke jalan di depannya dan melangkah maju. Sepanjang jalan, mereka sampai di sebuah jalan, tiba-tiba Jericho Lee berhenti. Kenapa kamu tidak pergi tiba-tiba saja? Shen Shaokun tertegun. Dia memperhatikan bahwa alis Jericho Lee berkerut dan wajahnya tidak tampan. Dia menoleh dengan ragu dan melihat ke depan. Tidak jauh dari situ, dua pemuda berusia 20-an berlari bersama 5 atau 6 gangster di pakaian mereka. Mereka galak dan ganas. Mencari kesalahan. Pikiran Shen Shaokun segera memunculkan ide ini, dan ekspresinya menjadi waspada. Akhirnya aku menemukanmu. Biarkan aku mencarinya. Beberapa anak panah dari sisi lain melesat, dan wajah pemimpinnya muram. Dia tampak seperti dia telah membunuh ayahnya. Itu kamu. Jericho Lee saling mengenali, Mao Hai dan Yanzu. Shen Shaokun tercengang. Dia menurunkan lengan bajunya dan bertanya dengan suara rendah, Jericho Lee, apakah kamu kenal dia? Jericho Lee mengangguk dan menatap mereka dengan dingin, Yan Zhou, Mao Hai, apakah kamu memiliki keberanian untuk muncul? Sepertinya aku tidak cukup mengajarimu terakhir kali. Murid formal di sekolah kedokteran Xuande, dia berpikir bahwa mereka akan memiliki ingatan yang baik dan akan menjadi kura-kura ketika mereka bertemu dengannya. Namun, dia jelas meremehkan kecerobohan mereka. Mereka tidak punya otak untuk belajar satu sama lain. Sebaliknya, mereka mencoba mengganggunya lagi. Mao Hai sangat menghina, menunjuk ke arahnya dengan tatapan arogan dan memarahi, jangan berpikir kamu akan menjadi hebat jika kamu mengetahui beberapa keterampilan kungfu. Anda benar-benar memperlakukan diri Anda sendiri sebagai karakter. Di mata saya, Anda bukan siapa-siapa, balas Jericho Lee, tampaknya tidak ada kredibilitas bagi seorang jenderal yang kalah untuk mengatakan ini. Kamu ini seperti duri, langsung menusuk bekas luka Mao Hai, tiba-tiba membuat Mao Hai geram, kamu boleh sombong sekarang, hari ini aku akan memberimu warna untuk dilihat. Kalau tidak, kamu bahkan berani menindas mauku. Dan keluarga Yanku. Yan Zhou mengatupkan giginya. Apakah kamu berbicara tentang Mao Qing dan Yan Ning, dua orang idiot yang tidak mahir dalam belajar dan tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan diri? Jericho Lee tidak tersenyum. Di faktanya, dia meremehkan orang seperti ini yang tidak memiliki kemampuan dan suka membuat masalah. Saat dia mengatakan ini, dia melihat orang-orang di belakang mereka, dan ada rasa dingin di matanya. Ketika dia memasuki sekolah kedokteran Xuande, dia menjadi sasaran mereka, mereka juga menemukan beberapa barang berkualitas rendah untuk ditangani. Menurut akal sehat, karena mereka telah menderita kerugian di tangannya lebih dari satu kali, mereka tidak akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya. Namun Mao Hai dan istrinya tetap melakukannya, jadi bisa dipastikan orang yang mereka cari kali ini bukanlah karakter yang sederhana, setidaknya bukan gangster kecil seperti Zhu Dadao. Jericho Lee mengamati dengan cermat keempat orang di dalam belakang. Dia memperhatikan bahwa mereka mengenakan kaos hitam, lengan mereka dipelintir, punggung mereka penuh dengan roh jahat yang ganas. Terutama salah satunya, dia merasa sedikit familiar. Dengan baik. Hati Jericho Lee berdebar kencang, tiba-tiba terkejut, berlatih keluarga. Lian Jiazi adalah nama lain dari praktisi pencak silat. Nafas familiar yang dia rasakan adalah nafas unik dari mereka yang berlatih seni bela diri. Dengan kata lain, orang yang berdiri di depannya adalah pejuang yang sama dengannya. Saya dapat melihat bahwa dia adalah seorang praktisi seni bela diri. Mao Hai mencibir padanya dengan cara yang aneh. Dia tidak buta, tapi dia bodoh. Ekspresi Yan Zhou bercanda. Detik berikutnya, candaan di wajahnya menghilang. Sebaliknya, itu adalah keganasan dan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terakhir kali saya mencari Zhu Dadao, saya tidak membunuh Anda. Anda beruntung. Kali ini saya mengundang seorang ahli dari keluarga seni bela diri, keturunan tinju Tongbei. Lulus tinju belakang. Jericho Lee bingung, sementara wajah Shen Shaokun berubah drastis. Maksudmu Kong Yang yang memenangkan kejuaraan wushu nasional? Tepat. Wajah Yan Ning menunjukkan warna kepuasan yang kuat.
Dia memandang seorang pria dengan tahi lalat hitam di sudut mulutnya dan pandangan kasar di belakangnya. Saudara Kong, tolong kali ini. Kong yang melambaikan tangannya, ekspresinya sangat datar, berikan padaku. Dengan itu, dia mendorong kerumunan itu dan melangkah ke depan kerumunan. Saat ini, wajah Sen Shaokun menjadi lebih ketakutan dan gelisah dibandingkan sebelumnya. Bab 369 Golum. Sen Shaokun menelan ludahnya dengan ekspresi ketakutan. Dia segera meraih lengan Jericho Lee, dan mulutnya bergetar, Jericho Lee, ayo lari cepat. Lari. Kenapa? Jericho Lee tercengang. Jika kamu tidak lari, kamu akan dibunuh olehnya. Wajah Sen Shaokun gelisah dan takut, dan dia cemas, apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang juara seni bela diri? Jericho Lee bertanya. Tidak. Sen Shaokun dengan cepat menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan, seandainya dia adalah seorang juara kompetisi seni bela diri. Saya beritahu Anda, ketika dia memenangkan kejuaraan seni bela diri, dia baru berusia 18 tahun. Sekarang 7 atau 8 tahun telah berlalu. Siapa tahu betapa buruknya dia. Dan saya mendengar bahwa beberapa tahun yang lalu, dia adalah seorang master yang hebat dan menjadi sangat kuat. Dia pernah memilih 40 pengawal profesional, dan dia menang pada akhirnya. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa bantuan melihat Kong yang dari sudut matanya. Dia bahkan lebih ketakutan lagi. Dia tampak setua dia, tapi dia adalah seorang master terkenal. Ketika Kong yang mendengar kata-kata Sen Shaokun, dia menunjukkan kepuasan. Dia mencibir dan berkata, "Nak, karena kamu tahu namaku, bukankah kamu menyerah saja? Aku akan memberimu dua pilihan, mematahkan tangan dan kakimu sendiri, atau berlutut dan aku akan mematahkannya untukmu." Matamu Sen Shaokun membelalak, dan amarahnya meningkat di dalam hatinya. Dia seorang dokter. Anda mematahkan tangannya. Bagaimana dia bisa memegang pisau bedah, bagaimana dia bisa mengambil jarumnya, dan bagaimana dia bisa merawat pasien dan menyelamatkan nyawanya? Yah. Apa hubungannya dengan saya? Kong yang meremehkan. Aku hanya ingin mematahkan tangan dan kakinya, sehingga dia tidak bisa bertahan atau mati. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan. Mao Hai dan Yanzu ganas dan gila. Mereka tak terkatakan. Karena murid resmi gagal dalam ujian, mereka hampir tidak bisa tidur di malam hari, memikirkan bagaimana membalas dendam pada Jericho Lee dan bagaimana mengambil kembali semua yang hilang. Dalam hati mereka tidak pernah mengakui bahwa mereka kalah dari Jericho Lee. Setelah penyelidikan dan eksplorasi selama beberapa hari ini, mereka akhirnya mengetahui peraturan perjalanan Jericho Lee dan keberadaannya. Memanfaatkan kepergian Jericho Lee dari pusat medis Suande untuk ujian kualifikasi TCM, mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk memulai. Sedikit demi sedikit, mata Jericho Lee sedikit menyempit, dan niatnya untuk membunuh meningkat. Jika dia tidak memberi pelajaran, dia akan menjadi bencana. Sepertinya hatiku terlalu lembut sebelumnya, dan aku mengajarimu terlalu sedikit. Suara Jericho Lee seperti dingin seperti es. Jericho Lee hendak melakukan beberapa gerakan ketika Sen Shaokun dengan cepat menangkapnya, jangan impulsif. Kamu bukan lawan Kong Yang. Dengan itu, Sen Shaokun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Saudara Kong tidak, aku memanggilmu Tuan Kong. Anda punya banyak uang. Ayo kita pergi kali ini. Tidak perlu orang sepertimu memiliki pendapat yang sama dengan kami, kan Kong yang mendengus, jangan berdamai di sini. Bukan aku, tapi mereka yang harus berurusan dengannya. Yan Zhou berteriak, di mana anjing-anjing di sini? Keluar dari sini. Atau aku akan membersihkannya bersamamu. Bahkan jika kita berani mengurus urusan kita, kita benar-benar menganggap diri kita sebagai akarnya. Hari ini, aku di sini untuk membunuhnya. Mao Hai tidak menyembunyikan amarahnya. Wajah Sen Shaokun memucat dan terus berkata, kakak, tenanglah. Benar-benar tidak bisa terbuka. Aku. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Yan Zhou bergegas, mengangkat kakinya dan menendangnya. Bang. Karena lengah, Sen Shaokun langsung ditendang ke tanah. Dia berteriak, dan menutupi perutnya dan berguling, kamu, bagaimana caramu memukul orang? Aku berani mengurus semuanya. Apa kamu lelah hidup? Yan Zhou marah dan kedinginan. Sen Shaokun berkeringat dingin. Dia berteriak pada Jericho Lee, lari. Jericho Lee mengerutkan kening dan memandang kerumunan dengan ekspresi muram, mengabaikan kata-katanya. Sen Shaokun khawatir, lari. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Jika kamu tertangkap, kamu mati. Lari. Bisakah dia lari? Yan Zhou melambaikan tangannya yang besar ke arah Kong Yang dan berkata dengan marah, Don jangan segera mulai, patahkan kaki dan kakinya. Begitu suara itu turun, Kong Yang dengan cepat berjalan menuju Jericho Lee. Jantung Sen Shaokun berdebar kencang dan mengeluarkan suara dingin, sudah berakhir, sudah mati. Dia membencinya. Jericho Lee tidak mendengarkan nasihat. Dia tahu Kong Yang sangat berbahaya, tapi dia tidak mendengarkan nasihat dan menolak untuk pergi. Bukankah sudah jelas dia ingin mati? Wah, kamu sangat berani mendengar namaku. Kong Yang bersenandung dengan dingin. Wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, tidak bisa dibandingkan dengan keberanianmu. Jika Kong Yang menyelidiki dirinya sendiri, dia harus tahu bahwa dia telah membunuh banyak orang, termasuk beberapa ahli. Kalau begitu, Kong Yang tidak akan sombong seperti sekarang.
Sulit untuk dibalas. Wajah Kong yang menunjukkan sedikit keganasan. Dia menggerakkan tangan dan pergelangan tangannya, dan buku-buku jarinya mengeluarkan bunyi klik yang membuat dingin. Dia tersenyum muram dan berkata, aku akan mematahkan kelima kakimu dan melemparkanmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Meledak, bersiul seperti angin, cahaya putih seperti pedang, terpotong dari jari. Kaya. Kaos Kong yang langsung terbelah dua. Ada noda darah sepanjang 10 cm di tubuhnya. Jejak darah menembus noda darah dan mewarnai kulitnya menjadi merah. Kong yang terkejut. Jika dia disambar petir, seluruh manusia terpaku di tempat yang sama, dan yang lainnya tampak kusam. Pedang. Yan Zhou dan yang lainnya samar-samar melihat pedang di antara jari-jari Jericho Lee, tetapi dalam sekejap mata, pedang itu menghilang. Kong yang gemetar, seolah memikirkan sesuatu yang buruk. Dia menatap Jericho Lee dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kamu seorang biksu pembangun fondasi? Kamu punya wawasan, kata Jericho Lee, mengakui dengan murah hati. Wajah Kong yang menjadi lebih putih dan lari. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berpikir untuk lari sekarang? Jericho Lee mencibir, dadanya membusung dan mulutnya terbuka. Ki murni-murni, seperti belati, menghantam leher Kong yang dengan kecepatan ledakan sonik yang mengerikan. Puff. Dengan suara seperti pisau menggorok lehernya, tubuh Kong yang gemetar dan membeku, mengeluarkan darah dari mulutnya, dan terjatuh. Dong. Suara tubuh yang jatuh ke tanah seperti palu berat yang menghantam jantung, membuat wajah Yan Zhou dan orang lain tidak berdarah. Ah. Bunuh. Kong yang sudah mati. Dia terbunuh, mati bunuh. Saat berikutnya, orang-orang yang terkejut berteriak ngeri. Bab 370. Tidak ada yang mengira Jericho Lee akan membunuh orang, tetapi juga dengan cara aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Faktanya, metode Jericho Lee hanya dimiliki oleh para biksu yang membangun yayasan. Ki sejatinya dilepaskan. Bagi para biksu bela diri, setiap alam memiliki ciri khasnya masing-masing. Praktisi seni bela diri Ki dapat menggunakan Ki untuk memperkuat serangan tinju dan kaki, yang merupakan penggunaan Ki yang paling sederhana. Dan pembangun seni bela diri dasar dapat melukai musuh dengan melepaskan Ki aslinya, dan membunuh orang dengan menghembuskan napas. Yang baru saja dimuntahkan Jericho Lee adalah membunuh orang dengan cara menghembuskannya. Kai Guanglu dapat mengubah Ki asli menjadi angin kencang. Angin kencang dapat melemahkan serangan musuh, mempertahankan dan melukai musuh. Kekuatannya lebih kuat dari Ki asli. Pada periode pembukaan lembah, angin kencang muncul dan membentuk perisai Ki asli. Perisai tersebut dapat semakin melemahkan serangan musuh. Para biksu yang mahir menggunakan Ki asli dapat melemahkan lebih dari separuh serangan musuh di alam yang sama dan mencapai alam menahan serangan musuh sepenuhnya tanpa cedera. Bisa dibilang perisainya benar-benar kemeja kain besi lonceng emas. Selanjutnya adalah periode ramuan emas. Biksu inti emas disebut juga guru surgawi, karena pada tingkatan ini, para biksu telah mencapai alam keselarasan antara manusia dan alam, serta memiliki postur tubuh yang abadi. Tidak peduli kekuatan atau kemampuannya, mereka sama sekali tidak sebanding dan tidak dapat dibayangkan dengan biksu biasa. Saat ini, Jericho Lee masih jauh dari tingkat mahir tersebut, tetapi sekarang sebagai biksu pembangun yayasan, dia menggunakan Ki aslinya untuk membunuh orang. Dampaknya telah membuat takut Yan Zhou dan Mao Hai. Sangat kuat. Shen Shaokun tidak percaya Kong Yang, pemenang kejuaraan wushu nasional, dibunuh dengan mudah oleh Jericho Lee. Meski kematian orang membuatnya merasa sangat takut, namun saat ini hatinya semakin terguncang. Jericho Lee bahkan tidak melihat mayat di tanah. Dia melirik Yan Zhou, Mao Hai dan lainnya. Hati beberapa orang berdebar kencang dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka bahkan tidak melihat apa yang dilakukan Jericho Lee barusan. Kong Yang meninggal. Bajingan. Beraninya kamu membunuh Kong Yang. Kami bertarung denganmu. Beberapa orang yang mengikuti Kong Yang bergegas menuju Jericho Lee dengan raungan marah. Mulut Jericho Lee melengkung dengan sentuhan sarkasme, dadanya naik turun, dan beberapa bor putih keluar dari mulutnya. Bor putih, seperti peluru, langsung menembus tenggorokan beberapa orang. Puff. Beberapa orang langsung muntah darah dan jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Hanya beberapa saat bernafas, di depan tempat kejadian, biarkan orang lain ketakutan. Shen Shaokun menelan ludahnya dan menatap Jericho Lee dengan tidak percaya. Dia tidak percaya Jericho Lee sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Awalnya, dia hanya mengira Jericho Lee adalah pemuda biasa selain kemampuan medisnya. Sekarang sepertinya dia terlalu naif untuk berpikir. Bagaimana seseorang yang bisa diterima sebagai murid tetap oleh Chang Xuande bisa menjadi seorang pemuda dengan keterampilan medis yang sangat baik? Mata Jericho Lee sekarang beralih ke Mao Hai dan Yan Zhu. Hati mereka tiba-tiba menyeramkan. Mereka merasa seperti sedang diawasi oleh serigala yang haus darah. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak bisa menahan diri untuk melarikan diri. Berlari. Ini adalah satu-satunya pilihan mereka. Ketika mereka mencoba memberi pelajaran pada Jericho Lee dari bajingan lokal seperti Zhu Dadao, mereka tahu bahwa Jericho Lee sangat baik, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat dia. Kini ketika Kong Yang dibunuh oleh Jericho Lee, mereka merasakan betapa buruknya kekuatan Jericho Lee. Kejutan dan keterkejutan yang mereka hadapi membuat mereka hampir roboh. Jericho Lee melihat ke belakang pelarian mereka.
Cibiran di sudut mulutnya membesar perlahan, dan jari-jari kakinya berusaha keras, seperti anak panah yang terlepas dari tali. Yan Zhou dan Mao Hai benar-benar ketakutan. Mereka tidak pernah merasakan ketakutan seperti sekarang. Mereka hampir menggunakan kekuatannya untuk berlari sejauh 100 meter. Sayazi berlari keluar jalan. Sebelum mereka bisa bernapas lega, ada ejekan di belakang mereka. Ada apa? Kenapa kamu tidak terus berlari? Wajah mereka langsung pucat. Begitu mereka menoleh ke belakang, mereka melihat wajah Jericho Lee yang mencibir. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka berteriak ngeri, menggigil dan mundur. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menanyakan pertanyaan seperti itu sekarang? Jericho Lee bergegas dengan cepat, mengangkat kakinya ke arah Yan perut Zhou dan menendangnya. Bang! Yan Zhou langsung ditendang ke tanah dan berguling-guling di tanah beberapa kali. Dia pusing dan perutnya jatuh, lehernya bengkok, dan teriakan "wow" membuatnya meludah. Makanan di perutnya. Melihat Mao Hai di satu sisi, lututnya yang ketakutan menjadi lunak, menjatuhkan diri ke tanah, menangis terseduh-seduh, menangis dan memohon, Jericho Lee, kakak Jericho Lee. Tolong, tolong, ada banyak orang dewasa, tolong ampuni kami. Saya tidak berani lagi. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Tolong biarkan aku pergi, saat menghadapi kematian, dia benar-benar kehilangan kesombongannya. Jadi kamu berpikir untuk melepaskanku sebelumnya? Jericho Lee membalas, tapi dia ingin melepaskan orang-orang ini. Bagaimanapun, Yan Zhou dan Mao Hai dulunya adalah murid Chang Xuande. Dia melakukan terlalu banyak dan tidak menyebarkannya dengan baik. Sayangnya dia baik hati, tetapi Yan Zhou dan Mao Hai menganggap itu adalah kepengecutannya, dan mereka mencoba membalasnya lagi dan lagi. Dia bukan tipe perawan yang suka dianiaya. Begitu suaranya turun, dia bergegas dan menginjak pergelangan tangan kiri Mao Hai. Ah! Dengan teriakan melengking, pergelangan tangan Mao Hai langsung remuk. Di kaki lainnya, Jericho Lee mematahkan lengannya yang lain. Tangan, kaki. Mao Hai benar-benar menjadi sia-sia. Jericho Lee menyapu dengan dingin, memandang Yan Zhou, giliranmu. Yan Zhou sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan terus memanjat. Benda kuning dan putih keluar dari selangkangannya. Tidak, jangan bunuh aku, kumohon. Ah! Jeritan melengking bergema di langit, dan wajah Jericho Lee tanpa ekspresi. Dia langsung mematahkan tungkai dan kakinya, menjadikannya manusia yang tidak berguna. Setelah semua ini, Jericho Lee menatap dingin ke tangan dan kaki yang patah. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa pergi ke siapapun. Tapi lain kali, itu bukan tangan dan kakimu. Setelah semua ini, Jericho Lee pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan dua orang seperti anjing mati. Adapun konsekuensi dari melakukan hal itu, dia tidak peduli sama sekali. Awalnya, dia bertanggung jawab atas masalah ini dari awal hingga akhir. Terlebih lagi, dengan kekuatan dan kemampuannya saat ini, dia tidak perlu memperhatikan gosip orang lain. Sejak suasana berubah, sekarang dia bukan lagi orang yang penakut dan berwawasan ke depan sebelumnya. Dia melakukan sesuatu dengan hatinya sendiri. Kekuatan adalah raja yang tidak dapat diubah di dunia selamanya.